Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, sugeng rawuh sedulur kabeh sing lagi melu nyimak video iki. Matur nuwun wis hadir dan tetap setia di channel Mbah Masrul, tempat di mana kita belajar memahami diri lewat weton, laku, nasib, dan tanda-tanda yang sudah ditulis sejak kita lahir ke dunia fana ini. Hari ini kita bakal mbabar sesuatu yang cukup penting. Topik iki tidak hanya menarik, tetapi juga sangat dalam, karena bicara tentang weton legi, salah satu weton yang dikenal punya karakter unik, pembawa rejeki tertentu, aura batin kuat, tapi juga punya sisi rapuh yang kadang ora ketok di permukaan. Sedulur sing lahir dengan weton legi mungkin pernah merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan. Kenapa panjenengan itu mudah dicintai orang, tapi juga mudah ditinggalkan? Kenapa panjenengan sering jadi penengah ketika ada konflik, tapi ketika diri panjenengan sendiri terluka, jarang ada yang benar-benar paham dan peduli? Mbah sering dengar ungkapan, wong legi iku pengkuh ning ati, luwes ning tumindak, lan alus ning rasa. Artinya, orang weton legi ini punya hati yang kuat, sabar, dan cenderung memendam, tapi dalam keseharian mereka tampak fleksibel, ramah, dan tidak suka menyulitkan orang lain. Maka dari itu, hari ini kita bakal membahas nasib asli weton legi sejak lahir. Bukan ramalan kosong, bukan menakut-nakuti, tapi ngilmu titen yang sudah diturunkan sejak zaman leluhur Jawa, untuk membantu manusia lebih mengenali dirinya, supaya pilihannya tepat dan jalannya lurus. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa hidup panjenengan itu seperti roda yang berputar terlalu cepat? Di suatu waktu, panjenengan bisa merasa sangat beruntung. Rejeki datang tanpa dicari, peluang terbuka tanpa usaha berat, dan orang-orang terlihat begitu menyayangi panjenengan. Tapi tanpa peringatan, kondisi itu bisa berbalik. Orang yang dulu mendukung tiba-tiba pergi. Rejeki yang tadinya mengalir deras mendadak seret. Orang yang dulu manis tiba-tiba berubah dingin dan asing. Lalu panjenengan bertanya dalam hati, "Aku salah apa? Kenapa semua berubah begitu cepat?" Nah, sedulur, pola hidup seperti ini bukan tanpa sebab. Itu adalah tanda bahwa panjenengan membawa energi weton legi yang bekerja seperti gelombang pasang surut, naik cepat, turun cepat, dan jarang berada di titik tengah. Lah kok bisa begitu? Karena weton legi itu lahir dengan energi unsur air. Air itu lembut, tapi bisa menghancurkan batu. Air itu memberi kehidupan, tapi bisa menenggelamkan. Air itu tenang di permukaan, tapi dalam di dasar. Dan begitulah sifat asli panjenengan, diam tapi kuat, lemah lembut tapi tidak mudah dikalahkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, Mbah pengen sedulur lakukan satu hal sederhana. Tulis di komentar, "Aku weton legi, aku siap menerima ilmu ini." Kenapa perlu ditulis? Bukan untuk Mbah, bukan pula biar komentarnya rame, tapi sebagai bentuk pengikatan niat. Ilmu Jawa tidak hanya memerlukan pendengaran, tapi juga penerimaan dari hati. Saat panjenengan menulis kalimat itu, energi yang ada di dalam pembahasan ini akan nyambung ke siapa yang membaca dengan kesungguhan hati. Karena di dunia batin, nama dan niat adalah pintu gerbang energi. Jadi, silahkan tulis dulu sedulur. Wis, yo wis, sekarang kita lanjut ngelmu inti. Weton legi dikenal sebagai weton dengan hati halus, peka, dan penuh welas asih. Panjenengan bisa merasakan perasaan orang lain bahkan sebelum mereka bicara. Kadang cukup lihat tatapan, nada suara, atau perubahan kecil, panjenengan sudah tahu seseorang sedang marah, sedih, kecewa, atau sedang butuh ditemani. Tapi sayangnya, karena sifat ini pula, weton legi sulit berkata tidak. Panjenengan lebih memilih mengalah daripada berkonflik. Bahkan ketika panjenengan tahu seseorang memanfaatkan kebaikan panjenengan, panjenengan tetap diam, entah karena sungkan, kasihan, atau tidak ingin mempermalukan orang tersebut. Hal inilah yang membuat weton legi mudah ditemukan dalam dua kondisi ekstrim. VI, dicintai banyak orang karena sifatnya baik, sabar, dan menenangkan. X,
tapi juga mudah dimanfaatkan dan diperlakukan tidak adil. Orang weton legi memiliki kemampuan sosial alami. Panjenengan gak perlu memaksa diri untuk terlihat baik karena panjenengan memang baik dari dalam. Banyak orang nyaman berada dekat panjenengan karena energi panjenengan memberi rasa aman, teduh, dan tulus. Tapi luka terbesar weton legi bukan luka fisik, melainkan luka batin akibat disakiti oleh orang yang justru paling dipercayai. Sedulur weton legi biasanya membawa rezeki bertahap. Tidak seperti weton tertentu yang bisa langsung melejit di usia muda, panjenengan justru mengalami proses kematangan dulu. Jatuh, bangun, belajar, gagal, mencoba lagi, sampai akhirnya menemukan jalan yang benar-benar sesuai jiwanya. Kalau weton ini bekerja di bidang yang sesuai dengan panggilan hati seperti pelayanan publik, bisnis yang berhubungan dengan manusia, seni dan kreativitas, pendidikan, konsultasi atau bimbingan, dunia spiritual atau pengobatan, maka rezekinya akan melimpah, stabil, dan membawa keberkahan. Namun, jika panjenengan terjebak di pekerjaan yang tidak panjenengan sukai, rezeki justru mandek. Walau kerja keras, hasil tetap tidak memuaskan. Karena weton legi tidak bisa hidup hanya sekedar untuk uang. Panjenengan butuh merasa berguna dan bermakna. Dan satu hal, rezeki weton legi tidak bisa dipaksakan, tapi akan datang ketika panjenengan berjalan sesuai takdir jiwanya. Sedulur sing lahir weton legi, perlu mbah sampaikan satu rahasia penting. Rezeki panjenengan itu bukan rezeki instan, tapi rezeki berkah. Bedanya apa? Rezeki instan itu datang cepat, hilang cepat, dan sering membawa masalah. Tapi rezeki berkah itu mungkin datang pelan, tapi ketika datang, ia menetap, menguatkan, dan menyejahterakan. Rezeki weton legi sering bersifat acak, seperti gelombang air, kadang datang tanpa diduga. Panjenengan mungkin pernah ngalami, wes pasrah, wes ora berharap apa-apa. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kesempatan kerja, ada pelanggan yang datang, ada proyek yang tidak panjenengan cari, tapi malah menghampiri. Itu bukan kebetulan. Itu disebut rezeki tertarik oleh energi kehalusan hati. Weton legi ini membawa magnet alaminya sendiri, yaitu magnet kebaikan. Orang-orang yang pernah dibantu panjenengan, meski panjenengan sudah lupa, suatu hari bisa datang membawa balasan tanpa panjenengan minta. Rezeki weton legi bukan hanya dari kerja keras secara fisik, tapi lebih dominan dari doa orang tua, bantuan yang pernah panjenengan berikan, rasa ikhlas ketika menolong, ucapan syukur, ketenangan batin. Namun, catat sedulur, rezeki weton legi paling sensitif terhadap pikiran dan suasana hati. Kalau panjenengan lagi sedih, kecewa, patah semangat, atau merasa hidup tidak adil, rezeki ikut menurun. Tapi kalau panjenengan semangat, bersyukur, dan ikhlas, maka rezeki kembali mengalir. Maka dari itu, panjenengan perlu menjaga pikiran agar tidak mudah terhambat oleh trauma masa lalu, pikiran negatif, atau rasa bersalah yang tidak perlu. Karena hukum alamnya begini, batin weton legi menentukan arah rizkinya. Weton legi dikenal punya intuisi bawaan. Panjenengan kadang bisa merasakan orang itu baik atau buruk, tulus atau manipulatif, bahkan sebelum orang itu menunjukkan sifat aslinya. Tapi masalahnya bukan di kemampuannya, masalahnya ada di hatimu yang terlalu baik. Kadang intuisi panjenengan sudah memberi tanda, jangan percaya orang ini terlalu jauh. Tahan dulu, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa, tetap waspada, ada sesuatu yang tersembunyi. Namun, panjenengan memilih diam. Kenapa? Karena hatimu selalu menang daripada logika. Karena panjenengan berpikir, mungkin cuma perasaanku saja, atau aku nggak mau suudon. Dan akhirnya apa? Seringkali panjenengan yang berakhir kecewa. Tapi sedulur, jangan anggap intuisi itu beban, itu anugerah. Bahkan dalam budaya Jawa disebut,
Titening ati luwih kuat tinimbang titening mata. Kepekaan hati lebih kuat daripada apa yang terlihat. Panjenengan bisa membaca bahasa tubuh orang, merasakan energi ruangan, bahkan kadang bermimpi tentang sesuatu sebelum itu terjadi. Namun, panjenengan harus belajar satu hal penting, mempercayai intuisi itu. Karena semakin panjenengan menyangkalnya, semakin panjenengan menarik pengalaman hidup yang memaksa panjenengan belajar lewat rasa sakit. Sedulur weton legi termasuk golongan orang yang mudah diterima di lingkungan manapun. Panjenengan tidak perlu pura-pura ramah, tidak perlu dibuat-buat supaya terlihat baik. Orang akan secara alami nyaman dan merasa aman di dekat panjenengan. Energi panjenengan itu seperti air yang menenangkan jiwa orang lain. Banyak orang menjadikan panjenengan tempat curhat, tempat pulang ketika mereka lagi capek menghadapi hidup, bahkan tempat mencari dukungan emosional. Tapi di balik itu, ada sisi yang tidak banyak orang tahu. Panjenengan sering merasa sendirian di tengah keramaian. Panjenengan bisa ngobrol dengan banyak orang, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa memahami panjenengan. Bahkan lebih sering, panjenengan menyimpan rasa sakit, kecewa, atau masalah sendiri karena panjenengan tidak ingin membebani orang lain. Kadang panjenengan tersenyum, padahal hatinya retak. Kadang panjenengan bilang ora popo, padahal jelas ada yang popo. Kadang panjenengan menenangkan orang lain, padahal diri sendiri butuh dipeluk. Itulah takdir sosial weton legi, menjadi cahaya untuk orang lain, tapi sering berada dalam gelap ketika butuh ditemani. Tapi ingat sedulur, cahaya tetap cahaya. Ia tetap berguna meski tidak ada yang memujinya. Pembahasan bagian iki cukup dalam, karena weton legi termasuk tipe yang mencintai dengan seluruh jiwa. Sekali panjenengan jatuh cinta, bukan sekedar suka, tapi melekat. Panjenengan mencintai seseorang bukan karena parasnya, hartanya, atau statusnya. Panjenengan mencintai. Caranya memperlakukan panjenengan, cara dia membuat panjenengan merasa berarti, cara dia hadir dalam hidup panjenengan. Panjenengan tidak butuh banyak hadiah. Yang panjenengan butuh adalah kehadiran, perhatian, dan kesetiaan. Tapi disinilah tantangannya. Panjenengan sering jatuh cinta pada orang yang belum siap berkomitmen atau orang yang masih mencari dirinya sendiri. Akibatnya panjenengan sering menjadi X, orang yang menunggu, X, orang yang berkorban lebih dulu, X, orang yang berharap tapi terabaikan. Namun sedulur, meski cinta panjenengan begitu dalam, panjenengan juga punya batas. Sekali panjenengan merasa dikhianati sampai ke dasar hati, panjenengan bisa pergi tanpa menoleh lagi. Dan ketika panjenengan pergi, hubungan itu tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Karena bagi weton legi, cinta adalah kepercayaan, bukan sekadar kebersamaan. Weton legi dibekali bawaan spiritual yang tidak dimiliki semua orang. Panjenengan punya kemampuan merasakan energi, baik itu energi tempat, energi seseorang, atau energi kejadian yang akan datang. Kadang panjenengan bermimpi hal-hal yang kemudian menjadi kenyataan. Kadang panjenengan merasa ada yang salah meski tidak ada bukti. Kadang panjenengan bisa menyembuhkan orang lain hanya dengan kata-kata yang menenangkan. Itu bukan kebetulan, itu karunia leluhur. Namun, karena energi panjenengan halus, panjenengan juga rentan, mudah capek secara batin, mudah menyerap energi negatif orang lain, mudah stres jika berada di lingkungan toksik, mudah sakit kepala karena beban pikiran. Untuk menjaga energi supaya tetap stabil, panjenengan dianjurkan syah, memperbanyak zikir atau meditasi, lebih sering berada di alam, mandi dengan air yang mengalir, tidur cukup, dan menjaga kedamaian hati. Karena kesehatan weton legi bukan hanya fisik, tapi 80% ditentukan oleh keseimbangan rasa. Sedulur sing lahir weton legi perlu ngerti, jalan hidup panjenengan memang tidak dibuat mudah. Seringkali sejak kecil panjenengan sudah berhadapan dengan situasi yang membuat panjenengan belajar tentang kehilangan, kesabaran, dan keteguhan hati.
Ada yang sejak kecil merasa kurang diperhatikan, merasa berbeda, merasa harus menjadi penguat keluarga. Ada pula yang merasakan pahitnya dikhianati orang yang dipercaya, bahkan ketika panjenengan tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi sadari satu perkara, weton legi tidak dibentuk oleh kemudahan, melainkan oleh proses. Semua rasa sakit, kekecewaan, dan luka yang pernah panjenengan rasakan, itu bukan hukuman, tapi pendewasaan spiritual. Karena orang yang berhati lembut seperti panjenengan harus belajar bagaimana membedakan siapa yang harus diperjuangkan, siapa yang hanya numpang lewat, siapa yang layak dipercaya, siapa yang layak dilepas. Weton legi diberi tugas sejak lahir untuk belajar membangun batasan tanpa kehilangan welas asih. Panjenengan ini ibarat lilin, menerangi orang lain tapi kadang lupa melindungi diri dari api yang menyakiti. Namun sedulur, justru karena luka itu, panjenengan menjadi versi diri yang semakin kuat, semakin bijak, dan semakin mampu memahami orang lain dengan penuh empati. Karena filosofi Jawa berkata, wong sing tau loro luwih ngerti rasane tentrem. Orang yang pernah terluka akan lebih menghargai kedamaian. Sedulur weton legi umumnya mengalami 3 fase besar dalam hidupnya. Fase pertama, usia 0 sampai 25, pencarian dan kebingungan. Pada fase ini, banyak yang masih bingung arah hidup, tujuan, bahkan jati dirinya. Sering mencoba berbagai hal, tapi belum menemukan yang cocok. Kadang merasa hidup berjalan asal-asalan, tapi sebenarnya ini fase pembentukan karakter dan pengalaman. Fase kedua, usia 26 sampai 40, puncak perubahan dan penentuan. Ini fase paling menentukan. Biasanya, di usia ini weton legi mulai menemukan jalan rezeki yang jelas, mulai membangun karir atau usaha, mulai menetapkan hubungan serius, mulai memahami makna spiritual hidup. Di fase ini juga, seseorang dengan weton legi bisa mengalami perubahan nasib besar, dari susah menjadi berhasil, dari tidak dihargai menjadi dihormati. Fase ketiga, usia 41 ke atas, fase kejayaan dan ketenangan. Jika panjenengan sudah melewati 2 fase sebelumnya, dengan hati tetap ikhlas dan tidak menyimpan dendam, maka hidup panjenengan akan memasuki masa kemapanan lahir dan batin. Orang weton legi di usia ini biasanya dihormati banyak orang, menjadi tempat meminta nasihat, menjadi penyejuk keluarga, rezekinya stabil. Dan uniknya, semakin tua weton legi, semakin karismatik dan memancarkan wibawa alami. Sedulur weton legi punya energi batin yang sangat sensitif. Karena itu, panjenengan punya pantangan besar. Jangan sampai panjenengan dengan sengaja menyakiti hati orang, terutama orang yang tulus. Karena apa? Karena karma weton legi berjalan cepat. Jika panjenengan membuat seseorang menangis karena ketidakpedulian atau kesombongan, maka dalam waktu dekat panjenengan akan merasakan balasannya, bukan karena kutukan, tapi karena alam semesta bekerja selaras dengan energi panjenengan. Namun sebaliknya, jika panjenengan melakukan kebaikan, meski kecil, balasan itu juga datang cepat, bahkan tanpa panjenengan minta. Kalau panjenengan sudah merasa hidup belakangan berat, rejeki seret, hati gelisah tanpa sebab, coba periksa. Apakah ada yang pernah panjenengan kecewakan? Apakah ada hati yang pernah panjenengan abaikan? Apakah panjenengan menahan maaf atau dendam? Karena energi weton legi hanya bisa mengalir jika hatinya bersih dari kebencian. Sing nindakake alo bakal ketabrak karmo, sing nindakake becik bakal ketabrak berkah. Karena panjenengan membawa energi air dan unsur welas asih, weton legi sangat cocok dengan laku-laku berikut. Solawat dan zikir pelan sebelum tidur, membaca surat Al-Waqiah atau Al-Mulk secara rutin, air putih sebagai media pembersihan energi, tidur menghadap timur atau kili tubuh, sunnah, tidak menyimpan barang pecah atau rusak di rumah, menjaga hubungan baik dengan orang tua dan guru.
Panjenengan juga memiliki penjaga gaib bawaan, biasanya dari unsur, leluhur, khodam penjaga keturunan, energi penjaga rumah asal, atau penuntun batin berupa rasa. Hanya saja, penjaga ini bekerja hanya jika panjenengan berjalan lurus dan tidak menuruti amarah, dendam, dan sifat mudah terluka. Jika panjenengan konsisten dengan laku batin, maka intuisi akan makin tajam, rejeki makin terbuka, dan perlindungan makin kuat. Sedulur, setelah semua penjelasan iki, Mbah hanya ingin panjenengan mengingat satu kalimat. Panjenengan lahir bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjalani takdir besar dengan hati yang tetap lembut. Weton Legi bukan weton biasa. Panjenengan punya energi yang membawa pengaruh ke orang lain, membawa ketenangan, membawa rasa damai. Namun panjenengan juga punya beban batin yang tidak semua orang mampu memahami. Tapi percayalah, apapun yang panjenengan alami sejauh ini bukan kebetulan. Itu proses yang menuntun panjenengan menuju versi terbaik diri panjenengan. Jadi, sebelum video ini ditutup, tuliskan di komentar, "Aku Weton Legi. Aku siap menerima takdir baikku." Biar energi ini nyambung dan rejeki panjenengan makin luas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmu ini manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.